Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah, Ama Imam Kampung Baliadu. Kemudian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah fardu Isya, sholat sunat tarawih dan witirnya yang hadir pada malam 27 Ramadan ini. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memperbanyak syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih mampu dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kalau memang benar nanti Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah itu jatuh pada hari Jumat, berarti Ramadan cuma 29 hari. Itu artinya tinggal besok malam lusa kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Sebenarnya di balik kegembiraan yang saat ini sudah ada di ambang pintu bagi ibu-ibu yang mungkin sudah bisa beli 2-3 pasang baju baru, kan gembira Bu ya? Ya. Di balik kegembiraan yang sebentar lagi kita rasakan, itu ada terselip satu kesedihan kalau kita memahami makna arti Ramadan itu. Allah punya harapan kepada kita semua melalui Ramadan itu, keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini Ramadan kan bulan latihan. Ini Ramadan kan bulan pembinaan. Ini Ramadan kan bulan penggemblengan. Kalau ibu-ibu punya anak, kebetulan anaknya senang main bola, latihan tadi musara alun sana, kebetulan ada latihan pembinaan sepak bola misalnya. Keluar dari latihan 1 bulan main bola, harapan kita orang tuanya yang sayang dengan anak kita, maka gaya main bolanya itu baik. Sudah keluar pembinaan. Demikian juga dengan harapan Allah, sesudah dan melalui Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Nanti ketika masuk di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya, ukuran dari ketakwaan itu pun baru bisa dilihat sesudah Ramadan ini lewat. Jadi tidaknya kita menjadi orang yang bertakwa bisa dinilai dan dilihat itu sudah masuk di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Ramadan seperti ini, ibu-ibu rajin melaksanakan sholat Isya berjamaah dengan bapak-bapak menata Al-Mursalin ini penuh. Kalau di bulan Ramadan ini,
Kalau di bulan Ramadan ini masing-masing ibu ketika mau berangkat melaksanakan fardu isya sudah menyiapkan uang 5.000, 10.000 rajin bersedekah. Kalau di bulan Ramadan ini adik-adik pemuda rajin tadarusan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini ibu bapak rajin melaksanakan qiyamul lail di tengah malam. Kalau itu masih bisa kita pertahankan sepeninggal Ramadan yang tinggal 3 hari lagi, baru dikatakan orang bertakwa. Tapi kalau jemaahnya sudah kurang, tadarusan Al-Qurannya juga kurang, sepeninggal Ramadan sedekahnya juga semakin menurun. Biasanya 10.000 tinggal 5.000. Biasanya 5.000 tinggal 2.000. Biasanya 2.000 tinggal uang parkir. Uang parkir berapa? Tinggal 1.000, bahkan itu hilang. Maka berarti Ramadan ini untuk tahun ini kurang memiliki nilai dan arti apa-apa buat kita. Itu artinya belum kita digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Ibu, bapak, saya ingin menceritakan beberapa hikmah bulan Ramadan. Ini malam hari yang malam ke-27. Saya lihat di jadwal saya malam 27 Ramadan ini berarti sudah 27 penceramah. 26 yang sudah lewat. Kalaupun mungkin materinya sama, kebetulan saja. Anggap itu mengulang kaji. Lancar kaji kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Hikmah yang ingin saya sampaikan pembentukan menjadi orang bertakwa melalui Ramadan, salah satunya Ramadan itu memunculkan sifat qanaah pada diri kita. Pak Ustaz, apa itu sifat qanaah? Qanaah itu artinya lebih kurang merasa cukup, merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun itu terlihat oleh orang nikmat yang kita dapatkan, rezeki yang kita peroleh nampaknya sedikit, tapi kita merasa cukup. Itu salah satu hikmah melalui bulan suci Ramadan. Contohnya begini. Contoh hari ini cuaca kan agak mendung ya, gerimis bolak-balik agak terang, tiba-tiba mendung lagi gerimis. Coba beberapa hari yang lalu, bahkan dari awal Ramadan, saat pukul 12 siang pulang kita melaksanakan sholat zuhur, matahari sedang memancarkan sinarnya, itu bukan main lapar, haus dan dahaga kita rasakan. Maka anak-anak kita yang masih belajar puasa, itu dia banyak cita-cita keinginannya. Ini nanti kalau berbuka tiba saya belikan martabak gaul. Ama nanti kalau berbuka sore hari belikan saya bubur sehat. Ama nanti kalau waktu berbuka telah tiba belikan saya cendol Bang Meme. Saya belikan es teler. Banyak cita-cita kita. Orang tua kita juga demikian. Disampaikannya kepada kita anaknya. Nanti saya kepingin ikan bawal itu di asam jing kalau orang lain. Kalau orang Padang kepingin saya di gulai padeh. Gulai padeh asam padeh. Kepingin kita. Tapi terkadang ketika beduk sudah dipukul, sehingga sudah berbunyi di masjid raya sana, dengan setelah teh manis ditambah 2 potong kurma atau 2 potong kue, tiba-tiba rasanya sudah kenyang. Itu bagi orang yang betul-betul memaknai dan muncul hikmah melalui Ramadan, merasa cukup atas nikmat yang diberikan Allah. Itu biasanya itu bahagia. Yang banyak itu balas dendam, es campur minum, es kelapa minum, es apa lagi, es elem minum, sehingga perutnya bukan main. Allahu Akbar, ketika sholat pun luar biasa. Itu orang balas dendam. Qanaah, merasa cukup atas nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kami tambah. Namun apabila kamu kufur ingkar, tidak ada rasa qanaahnya, maka ingat kata Allah, kufur kita, ingat nanti azabku amatlah pedih. Jadi salah satu hikmah melalui sedemikian banyaknya hikmah Ramadan memunculkan sifat qanaah, merasa cukup atas nikmat yang diberikan Allah. Itu
Ini ibu-ibu tahan 10 menit lagi, Bu. Setengah jam lagi. Ini panitia ada nunggu para masyarakat mengantar zakat fitrah. Ada malam ini. Nah, kalau ada nggak apa-apa kita lanjutkan. Setengah jam lagi tahan, Bu. 1 jam. Saya tak tahan. Yang kedua, hikmah Ramadan salah satunya yang kedua adalah memunculkan rasa belas kasihan kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya. Ketika lapar, haus dan dahaga, kalau tadi memunculkan keinginan saya kepingin itu, saya kepingin ini, di saat itu juga bisa muncul dalam hati kita, oh begini rupanya rasanya haus. Oh begini rupanya rasanya lapar. Bagaimana orang-orang saudara-saudara kami, para fuqara wal masakin, para fakir miskin yang makan cuma 1 kali, kebetulan mungkin kita tengok tidak ada. Bagaimana mereka muncul rasa belas kasihan untuk berbagi? Ini sedih kita, Bu. Ibu-ibu saya yakin rata-rata baju barunya udah ada yang tua ya. Ada berapa, Bu? Ada yang 3 ya? Ada yang 4 berarti? Enggak 5 berarti? Enggak, lebih sedikit. Terbayangkah kita terkadang ada jemaah dengan kita malam hari ini, bahkan satu shop dengan kita, bahkan dia sholat di sebelah kita, mereka belum membeli apa-apa, Bu. Coba lihat kanan kiri, ibu-ibu. Di sebelah ada Ina Rika, kebetulan punya toko, di sebelah lagi tak ada siapa. Yang melalui Ramadan sebenarnya memunculkan rasa belas kasih. Tidak usah kaji, ada orang bawa map, ada yang bawa mangkuk, ada bawa map, ada bawa amplop bersetek. Tidak usah kaji. Wah, itu sebenarnya rumahnya besar di sana. Tidak usah kaji. Jangan kita sujud, kalau ada rezeki berikan saja. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu kalau kita menggunakannya, itu tanggung jawab dia. Tapi niat yang kita berikan, saya yakin dan percaya pasti sampai. Berikan. Kalau tidak bisa 10.000, 1.000. Yang penting ikhlas. Kalau bersedekah itu 10.000 ikhlas dengan 100.000 tidak ikhlas, mana lebih baik, Bu? 10.000. Saya ulangi lagi, 1.000 ikhlas dengan 100.000 tidak ikhlas, mana lebih baik? Yang lebih baik itu 100.000 tapi ikhlas. Ya. Saya terima SMS dari teman saya, uang 100.000 pernah berdialog dengan uang pecahan 1.000. Mau dengar ceritanya, Bu? Itu uang juga bisa bicara. Apa katanya? Ketemulah uang pecahan 100.000 dengan uang pecahan 1.000. Wahai uang pecahan 1.000, kenapa sih kamu lusut sekali? Bau lagi, digumpal-gumpal lagi. Menjawablah uang pecahan 1.000 rupiah, uang 2.000. Dia berteman dengan uang 2.000. Wajarlah. Kami juga cuma beredarnya di tukang-tukang parkir, di anak-anak, begitu. Sedangkan engkau luar biasa ya, engkau harum. Uang 100.000 engkau harum. Iyalah, kami keluar dari bank Mandiri pun, dari bank apa? Dari bank BRI itu keluar pun dijaga, ditunggu. Biasanya orangnya pun yang membawa uang kami, golongan kami itu uangnya gede apa? Orangnya juga ganteng-ganteng. Kami pun ditempatkan di tempat yang rapi, kalau di dompet paling sebelah kanan, dipisahkan sama uang 1.000. Kata uang 100.000. Kami pun beredar di toko-toko, kami pun beredar di minimarket. Dengan sombongnya uang 100.000 menjadi tersinggunglah uang pecahan 1.000 dengan uang pecahan 2.000. Jangan terlalu sombong dulu. Kalau kita cerita bulan Ramadan, sebenarnya di rumah-rumah ibadah kami lebih mulia dibandingkan engkau. Golongan kami lebih banyak. Ya, coba buka coba. Mana lebih banyak uang 1.000, 2.000 sama uang 100.000? Ya. Lebih banyak golongan kami ternyata
dia wahai uang 100.000. Kalau tak percaya, buka kaleng-kaleng Jumat dari masjid ke masjid. Buka jalan-jalan sedekah Ramadan. Mana lebih banyak? Berarti kami sebenarnya lebih mulia. Walaupun kami terkadang bau, lusuh dan digumpal-gumpal. Baru dia uang pecahan 100.000. Ini artinya kepada kita ditingkatkanlah sedekah kita. Ya. Karena Ramadan itu memunculkan rasa belas kasihan. Kemudian yang ketiga, di antara sedemikian banyaknya hikmah Ramadan, kalau yang pertama tadi memunculkan sifat qanaah, yang kedua memunculkan rasa belas kasihan sehingga kita berbagi kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan misalnya. Hikmah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ternyata melalui Ramadan itu kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Contohnya panitia sudah menyediakan hampir 30 penceramah. Bayangkan kalau sedikit saja yang kita amalkan ilmu pengetahuan dari penceramah tersebut, demikianlah pula banyaknya ilmu-ilmu yang kita peroleh melalui Ramadan. Imam silih berganti. Seperti apa Bapak Tengku Ajar Haji, mungkin pernah ayah anda Bapak sedang tempat dari bacaan-bacaan mereka yang sungguh luar biasa. Di belakang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mendekati bagusnya sama pemahaman tadi. Tidak sama, cuma mendekati. Kita yang biasa hanya itu agak terlalu tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rupanya banget begitu. Dapat ilmu. Banyak. Ilmu-ilmu yang kita peroleh melalui ibadah Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Ramadan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan 3 hikmah Ramadan ini melekat pada diri kita sepeninggal Ramadan ini, sekaligus menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya selain sebenarnya banyak sedemikian banyaknya hikmah-hikmah Ramadan, kalau 3 ini saja pun sudah melekat pada diri kita. Ditambah kebiasaan di bulan Ramadan seperti sholat berjamaah kita amalkan, bersedekah kita lestarikan juga, membaca Al-Quran juga kita laksanakan sepeninggal Ramadan. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun nanti sepeninggal Ramadan yang lebih kurang 3 hari ini, selain menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita semua akan mendapat piagam dari Allah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, namun kesilapan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.